Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Sekarang kita langsung masuk ke bab 5 ya, tentang nilai eigen dan faktor eigen. Ini lebih banyak manfaatnya dibanding bab 4. Bab 4 itu tentang ruang faktor real, general factor space ya. Ini abstrak, lebih abstrak dari Euclidean factor space karena kan kita kemarin di bab 3 sudah bahas tentang Euclidean factor space ya. Nah, ruang vektor Euclidean. Nah, bab 4 ini itu perluasannya, lebih abstrak lagi. Nah, abstraknya di mana? Kita bisa mengganti-ganti definisi jarak, itu bisa kita ganti ya. Terus tapi gantinya nggak sembarangan ya, bisa ada aturannya sehingga boleh kita ganti. Nah, di bab 3 ini kemarin kan kita sudah bahas sampai cross product ya. Oh, udah ya. Bab 3 udah, di bab 4 kita kemarin baru bahas 41. Mungkin kayaknya nanti yang perlu kita bahas lagi 42, 43 sama 44. 45 ini cepat. Nah, tapi sekarang saya dulukan bab 5 ya. Takutnya materinya nggak cukup soalnya. Nanti kita akan bahas lagi kalau waktunya cukup bab 42, 43 sama sampai 45 ya. Nah, jadi sekarang kita bahas bab 5 tentang nilai eigen dan faktor eigen. Apa sih nilai eigen dan faktor eigen itu? Manfaatnya banyak ya ini. Kalau kalian pernah tahu face app ya, yang bisa merubah wajah jadi tua, jadi bayi gitu ya, jadi kakek nenek, jadi kakek nenek gitu kan. Yang lagi booming sekarang lah, itu sebenarnya salah satu aplikasi dari nilai eigen. Dan ada nilai-nilai yang dijaga, yang masih mencirikan kita gitu kan. Jangan saya ya pakai aplikasi face app, terus kan nanti muncul pas masa saya kecil, terus tiba-tiba masa tua. Padahal kan saya masih masa sekarang gitu, tapi sudah mencirikan saya dan ciri saya masih terjaga gitu. Nah, yang bertugas menjaga ciri itu siapa? Nilai eigen sama faktor eigen ini ya. Nah, nanti nilai eigen sama faktor eigen ini manfaatnya banyak. Salah satunya bisa diagonalisasi. Ya, kita di bab 5 cuma bab 51 sampai 52. Sama nanti di bab ini aplikasinya itu di sini. Di komposisi LU, kemudian singular value decomposition SVD ini. Bagi yang TA-nya tentang SVD ya bisa belajar dari sini. Ya. Singular value decomposition sama ini, data compression using SVD. Salah satu aplikasi dari SVD itu untuk kompresi data. Nah, kalau kalian kan pernah ya nge-zip ya, misalkan ada file, ya, terus di-zip, jadi berkurangkan filenya. Kemudian kalau diekstrak, filenya nggak rusak, masih tetap utuh. Nah, itu sebenarnya apa? Nah, itu aplikasi dari ini, singular value decomposition. Aplikasi SVD di data kompresi. Nah, ini teorinya ada nih di sini dan bisa dipelajari. Kalian bisa pelajari. Kenapa sih kok bisa masih tetap terjaga ya filenya meskipun sudah dikompres ya. Meskipun sudah dikompres tapi nggak rusak gitu ketika diekstrak. Oke. Ya, jadi awal mulanya dari ini, dari nilai eigen dan faktor eigen. Menarik ya. Kita coba bahas apa sih nilai eigen itu. Jika A matriks n kali n, jadi A-nya matriks persegi, terus ada vektor tak 0x, jadi x-nya itu vektor yang bukan faktor 0. Di Rn, ya, vektor x-nya di Rn, matriksnya n kali n, x-nya vektor tak 0 di Rn. Nah, si x ini disebut sebagai vektor eigen dari A. Si x ini disebut vektor eigen dari A. Jadi ciri-ciri vektor eigen siapa? Apa? Pertama, ciri-cirinya dia pasti bukan vektor 0. Ya, vektor eigen itu pasti bukan vektor 0. Nah, dia disebut vektor eigen dari A kapan? Nah, ketika berlaku AX sama dengan lambda kali X. Nah, si X-nya inilah yang disebut sebagai vektor eigen, dan lambdanya ini yang disebut sebagai nilai eigen. Ya. Lambda ini skalar, X-nya vektor. Nah, ini lambda ini disebut sebagai vektor eigen yang bersesuaian, lambda ini disebut nilai eigen yang bersesuaian dengan vektor eigen X, atau sebaliknya, X ini disebut sebagai vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Gitu, ya. Nah, nilai eigen itu dan faktor eigen itu tidak tunggal. Tapi sebelum bahas ke sana, coba perhatikan formula ini. AX sama dengan lambda X. Ini powerful nggak menurut kalian? Powerful ya. Kenapa?
Karena A kali X itu bisa diwakili oleh sebuah lambda kali X, lambdanya skalar. A-nya matriks. Ya. Jadi A kali X sama dengan lambda kali X. Bayangkan kalau A-nya ukuran 500 kali 500, A-nya kan matriks ya, ukuran 500 kali 500, jadi matriks yang 500 kali 500 tadi dikalikan X, si vektor eigennya, itu cukup diwakili atau sama dengan sebuah skalar lambda kali X. Sebuah skalar lambda kali X. Jadi seolah-olah si A ini, si matriks yang 500 kali 500 ini ukurannya bisa diwakili oleh sebuah skalar lambda. Ya, kebayang nggak maksudnya? Bayang ya, jadi AX sama dengan lambda kali X. Jadi daripada saya ngitung matrik ukuran 500 kali 500 dikalikan X, mending saya ngitung sebuah skalar lambda dikali X. Nah, powerful ya. Jadi sebuah skalar bisa menggantikan matrik 500 kali 500. Skalarnya nggak sembarang skalar. Skalar yang bisa menggantikan itu disebut sebagai nilai eigen atau eigen skalar. Eigen value. Nah, gitu ya. Nah, gimana nih sekarang cara mendapatkan skalar yang powerful ini dan vektor eigennya? Nah, ada tahapannya ya. Tapi kita perlu bahas dulu lambda X, ya, itu lambda X kalian perlu tahu bahwa itu sebenarnya sebuah skalar kali lambda. Jadi kalau ada X di sini, maka lambda X itu bisa kurang dari X, X-nya kan sepanjang ini, lambda X bisa kurang dari X, tergantung dari lambdanya. Kalau lambdanya di antara 0 sampai 1, maka dia kurang dari X panjangnya. Kalau lambdanya lebih dari 1, maka lambda X itu akan lebih dari lambdanya X. Kalau lambdanya negatif tapi kurang dari 1, ya, dia berlawanan arah dan lebih pendek dari X. Tapi kalau lambdanya kurang dari 1, dia berlawanan arah sekaligus lebih panjang daripada X. Nah, itu lambda kali X. Ya. Contohnya, ya, apakah ada? Ada nggak sih ya yang memenuhi AX sama dengan lambda X? Nah, ada, ini contohnya. Nah, ini faktor eigennya X ya, 1, 2. Ya, X-nya tadi faktor eigennya 1, 2. Terus A-nya adalah A-nya di sini saja. A-nya 3, 0, 8, 1. Ya. Terus lambdanya dikasih tahu 3. Lambdanya 3. Nah, coba kita cek AX berarti kan 3, 0, 8, 1. A-nya, X-nya adalah 1, 2. Kalau kita kalikan hasilnya 3 kali 1, 3, 0, 1, 3 ya. 8 min 2, 6. Nah, 36 itu sama saja dengan 3 kali 1, 2. Ini sama dengan lambda kali X. Nah, perhatikan. AX sama dengan lambda kali X. Lambda tadi 3, X-nya tadi 1, 2. Ya. Nah, ada ya yang memenuhi bahwa ada nih lambda X sama dengan AX sama dengan lambda X itu ada contohnya. Nah, cuman ini dari mana nih dapat X sama lambda? Nah, nanti saya buat dulu. Nah, dari teorema 511. Kita lihat di teorema 511 dia bilang apa? Jika A-nya matriks persegi, lambdanya nilai eigen dari A, ya, jika memenuhi persamaan ini. Nah, ini persamaannya disebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Kenapa kok karakteristik? Nah, tadi lambda tadi seolah-olah bisa menggantikan A. Ya, AX sama dengan lambda X. Daripada saya menghitung sebuah matriks 500 kali 500 dikalikan X, akan lebih baik saya menghitung sebuah skalar dikali X. Hasilnya sama. Tahu dari mana sama? Kan AX sama dengan lambda X. Ini sama kan? Jadi seolah-olah lambda ini atau skalar ini adalah karakteristik dari si matriks A. Makanya dia lambda ini juga disebut sebagai nilai karakteristik. Ya, punya nama banyak. Eigen value, eigen skalar, karakteristik value, nilai karakteristik, ya, lambdanya. Nah, makanya ini disebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Nah, kenapa? Karena dia berubah persamaan, persamaannya yang menghasilkan karakteristik dari A. Karakteristik dari A maksudnya apa? Jadi menghasilkan lambda-lambda dari A. Nah, jadi teorema ini digunakan untuk mencari lambda. Apa itu? Gimana cara mencarinya? Bahwa determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Loh, Pak, kebalik Pak. Ini loh, lambda I min A. Kok saya A min lambda I? Ya, sama ya. Ya, A min lambda I
sama lambda I min A, determinannya sama nggak? A min lambda I sama lambda I min A sama nggak determinannya? Sama. Ya. Nah, coba dicari tahu sendiri ya. Angkanya dari sini, ada ceritanya sebenarnya. Kalau ini saya pakai, ya sudah, inilah saya turunkan ya. Kenapa kok bisa ini? Dari sini loh ceritanya. Tadi disebut nilai eigen sama vektor eigen kalau memenuhi apa? Kalau memenuhi AX sama dengan lambda kali X, gitu kan? Nah, ini kalau lambda X-nya saya pindah ke sini, dia jadi apa? AX min lambda X sama dengan 0, ya kan? Nah, tapi oke, ini ada X, ada X. Ya, berarti boleh saya keluarkan ya. Saya keluarkan berarti jadi A min lambda X sama dengan 0. Gini kan? Nah, tapi ini ada yang aneh. Kenapa aneh? Karena hanya ini matriks, lambdanya ini skalar. Ya. Lambdanya skalar kan nggak bisa kita ngurangin matriks dengan sebuah skalar. Jadi supaya ini jadi matriks, maka lambdanya harus dikali matriks identitas. Ya. Kan, loh, boleh nggak kali identitas? Boleh, kan matriks identitas nggak berubah nilai. Jadi kalau ini saya kali I, nggak berubah nilai, ya kan? Nggak berubah masalah. Jadi kalau ini baru boleh kita kurangkan A min lambda I, lambda kali O matriks dikurangi matriks, ya. A min lambda I X sama dengan 0. Nah, berarti kan ya, ini matriks, ya, ini matriks, ini vektor, ya. Dikalikan sama dengan 0, ya. Tapi tadi disebut-sebut di definisi bahwa apa? Bahwa vektor eigen itu tidak boleh vektor 0. Jadi X ini tidak boleh vektor 0 kan? X-nya ini tidak boleh vektor 0. Jadi mana yang harus menghasilkan 0 supaya dikalikan menghasilkan 0? Ya tentunya adalah yang A min lambda I. Jadi A min lambda I ini harus sama dengan 0. Loh, kok aneh? Anehnya gimana? Kan yang diminta, kalau ini kan matriks ya, matriks sama dengan 0. Padahal kita tahu AX min lambda X itu adalah apa? Matriks kali vektor hasilnya adalah vektor, ya, skalar kali vektor hasilnya vektor, vektor dikurang vektor hasilnya adalah vektor. Jadi 0 di sini maksudnya adalah vektor 0, ini vektor 0. Nah, yang di sini ini kan matriks nih, tapi hasilnya vektor 0, vektor matriks masa sama dengan vektor. Nah, jadi ada yang perlu dibenarkan. Jadi gimana caranya supaya benar? Itu jadi A min lambda I, yang pasti benar adalah determinannya. A min lambda I sama dengan 0. Jadi determinannya sama dengan panjang vektor 0. Panjang vektor 0 adalah 0. Ya. Nah, ini kalau delta X-nya pindah ke sini. Lambda X-nya pindah ke kiri. Nah, saya bisa kan memindahkan AX-nya yang ke kanan. AX-nya saya pindah ke kanan. Jadi berangkat dari definisi kan AX sama dengan lambda kali X. Kemudian 0 sama dengan lambda X min AX. Ya. 0 sama dengan lambda min A X ini. Jadi ini lambdanya harus dikali sama I. Nah, jadi lambda I min A determinannya sama dengan I. Nah, ini sesuai di yang ini sesuai dengan yang lambda I min A sama dengan I. Mau pakai ini juga boleh, mau pakai ini juga boleh. Ya, sama saja hasilnya. Cuman saya lebih suka pakai yang ini. Ya, kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, coba ya, sekarang kita pakai. Jadi kita tahu, sampai sini kita tahu bahwa ini digunakan untuk mencari nilai eigen, si lambda. Ya. Coba kita praktek. Contohnya materi yang tadi. Materi yang ini. 3, 0, 8, 1. Ya. Lambdanya ketemu 3, dan faktor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 itu adalah 1, 2. Nah, coba kita cari. Jadi kita tulis dulu matriksnya. Matriks A-nya adalah 3, 0, 8, 1. Nah, tadi mencari nilai eigen gimana? Nilai eigen adalah determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Oke. Ini ada. Jadi kita cari 3, 0, 8, 1 dikurangi lambda kali I. Jadi lambda 0, 0, lambda. Oke ya. Determinannya sama dengan 0.
Ya. Nah, ini dikurangi nih. Berarti 3 min lambda 0, 8, min 1 min lambda, determinan sama dengan 0. Min 3 ya. 3, berarti kalau dikalikan determinannya adalah 3 min lambda kali min 1 min lambda dikurangi 0 ya. Jadi sama dengan 0. Nah, dari sini, berarti lambda sama dengan 3. Lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan min 1. Ya, jadi ketemu lambdanya 3 sama lambdanya min 1. Yang mana tadi yang disebut sebagai persamaan karakteristik dari A? Nah, ini loh. Nah, dia menghasilkan persamaan. Kan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, tapi dia dalam variabel lambda. Lambda tadi apa? Karakteristik. Jadi makanya disebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Kenapa dari A? Karena ini diperoleh dari matrik A. Ya. Nah, ini disebut nilai karakteristik dari A atau nilai eigen dari A. Jadi A ini, matrik A ini punya berapa nilai eigen? Punya 2 ya, yaitu 3 dan min 1. Nah, jadi nilai eigennya punya 2 yaitu 3 dan min 1. Sekarang coba ini kita baru nemu nilai eigen. Terus kalau mau nyari faktor eigen gimana? Ya, cari kan karena nilai eigennya 2, berarti faktor eigennya harus dicari masing-masing. Sekarang untuk lambda sama dengan 3. Ya, lambda sama dengan 3. Faktor eigen tadi gimana? Faktor eigen tadi adalah harus memenuhi AX sama dengan lambda X. Ya. Berarti dari sini AX harus sama dengan ini. Kita cari dulu yang untuk lambda sama dengan 3. X sama dengan 3X. Berarti A min 3I X sama dengan 0. Ya. A-nya tadi adalah 3, 0, 8, min 1, dikurangi 3, 0, 0, 3. Ya. Sama dengan 0. Nah, ini nggak pakai determinan ya. Kan AX sama dengan lambda X. Perangkatnya soalnya. Ya. Nah, berarti, oh sorry, ada X-nya ya. Ada X-nya dikali X. Ini X1, X2 sama dengan 0. Ya. Jadi ini A min 3I X sama dengan 0. A min 3I X sama dengan 0. Ya. Nah, udah tinggal dihitung. Berarti ini 0, 0, 8, min 4, X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, ini ketemu apa? A, X sama dengan B. Sama dengan apa? Ketemu apa ini? A, X sama dengan B. Ketemu apa? Sistem persamaan linear. Ya kan? Nah, ini bentuk sistem persamaan linear kan? A, ini matrik A, ini matrik X, ini B. Kebetulan B-nya adalah 0, berarti ini sistem persamaan linear homogen. Ya. Sistem persamaan linear homogen, cirinya apa? Sistem persamaan linear homogen, cirinya 2 ya, pasti punya solusi. Homogen pasti punya solusi. Solusi yang pasti siapa ya? X1, X2-nya 0. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 ya, pasti punya solusi kalau homogen. Sekarang tinggal solusinya tunggal atau banyak. Ya. Kalau tunggal, ya berarti solusinya X1-nya 0, X2 0. Nah, tapi kalau X1 0, X2 0, kan berarti X-nya jadi faktor 0. Kalau faktor 0 padahal tadi nggak boleh kan, faktor eigen adalah faktor 0 kan nggak boleh. Ya, paham ya maksud saya. Ya, bisa dipandang ya, ini kan masih ada kaitan sama yang kemarin. Ini A, X sama dengan B. A, X sama dengan B itu adalah sistem persamaan linear. Kebetulan B-nya adalah 0, maka ini sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen itu pasti punya solusi. Ya. Solusi yang pasti siapa? Ya, X1-nya 0, X2-nya 0.
Sekarang tinggal solusinya tunggal atau banyak. Ya. Kalau tunggal ya berarti pasti solusinya X1 0, X2 0. Ya. Tapi kalau X1 0, X2 0, berarti X-nya 0 dong. Padahal faktor regen tadi nggak boleh 0. Ya. Nah, berarti sistem homogen yang dari nilai gen itu pasti punya solusi lebih dari 1. Ya. Pasti ada solusi lain selain 0, 0. Ya. Siapa? Coba kita cari. Dan carinya gimana ini? Ya, tinggal dikerjakan aja. Jadi 0x1 tambah 0x2 sama dengan 0, terus 8x1, 8x1 min 4x2 sama dengan 0, 8x1 sama dengan 4x2, jadi 4x1 sama dengan x2. Ya, berarti x-nya itu sama dengan 2x1 itu, Pak. 2x1 sama dengan x2, Pak. Kan 8 sama 4, Pak. ya, 2. Nah, jadi x-nya x1, x2, berarti x1-nya adalah tetap x1, x2-nya adalah 2 kali x1. Jadi sama dengan 1, 2 kali x1. Nah, ini adalah salah satu faktor eigennya. Ya, 1, 2-nya ada 1 faktor eigennya. Coba lihat, benar nggak tadi 1, 2? Nah, 1, 2-nya adalah faktor eigennya. Ya, apakah ini faktor eigennya? Ya, enggak, faktor eigen tidak tunggal ya. Faktor eigennya enggak tunggal. Faktor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 itu bukan ini satu-satunya. Ada lagi yang lain. Tahu dari mana? Nah, ini loh. Dia loh dikali sama X1. X1-nya siapa? Bisa bebas, bisa siapapun. Asal tidak 0 ya. Karena kalau X1-nya 0, maka ini jadi 0, 0. Kenapa namanya kalau ini 0, 0? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena faktor eigen itu bukan faktor 0. Ya. Nah, coba sebutkan faktor eigen yang lain selain ini. Sudah, pilih aja X1-nya 2. Jadi 2, 4. 2, 4 pasti juga faktor eigen dari ini. Apa artinya 24 faktor eigen dari ini? Pasti memenuhi ini juga. AX sama dengan lambda X. Terus siapa lagi selain 24? Ya, pilih aja X1-nya 3. Jadi 3, 6. 3, 6 juga pasti memenuhi ini. Nah, terus, jadi kalau kita kumpulin, ya, kalau kita kumpulin faktor-faktor eigen yang kalau kita kumpulin faktor-faktor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3, itu membentuk ruang eigen. Ruang eigen itu apa? Ruang eigen itu ruang vektor. Ya, yang kemarin. Jadi ruang eigen, kita tulisnya gini. Ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 3. Ya. Itu isinya siapa? Isinya adalah vektor, kelipatan vektor 1, 2 kali T, di mana T-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau ya, T-nya bilangan real ya. T-nya bilangan real, T-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi 1, 2 kali T. Itu adalah kumpulan faktor-faktor eigen yang terkait dengan nilai eigen sama dengan 3. Yang terkait dengan lambda sama dengan 3. Dia kalau dikumpulin ternyata membentuk ruang eigen. Ruang eigen. Ruang eigen itu apa? Ruang eigen itu adalah ruang vektor. Ruang vektor dia membentuk ruang vektor juga. Jadi ini ruang vektor ya, bisa dicek. Operasinya apa ya? Penjumlahan dan perkalian skalar biasa di vektor. Nah, lanjut ya. Tadi saya bilang bahwa 1, 2 ini bukan satu-satunya. Ya. Ada 2, 4, ada 3, 6, ada 4 apa, dan seterusnya. Nah, karena nggak tunggal, ya, berarti semua faktor eigen tadi itu memenuhi ini. Memenuhi AX sama dengan lambda X. Memenuhi AX sama dengan lambda X. Nah, nanti kita sudah coba yang X-nya 1, 2. Sekarang saya akan coba yang X-nya kelipatan 1, 2 ya. Misalkan 2, 4. X-nya sekarang 2, 4. Lambdanya tetap 3. Kenapa lambdanya tetap? Ya, karena 1, 2 ini kan terkait atau terikat dengan lambda sama dengan 3 tadi kan ya. Matrik A-nya tetap ini. Nah, coba kita cari. AX sama dengan berarti 30,861. 30,861
X-nya adalah 24. Kalau dikali 6 itu 16 kurangi 4, 12. Ini sama dengan 3 kali 24 sama dengan lambda kali X. Ini kan? 3 itu lambdanya, 24 itu adalah si X-nya. Nah, X sama dengan lambda X. Apa artinya? Artinya bahwa semua faktor-faktor eigen di sini itu memenuhi AX sama dengan lambda X. Dan kalian tahu bahwa sebuah lambda itu memiliki lebih dari satu faktor eigen. Ini faktor eigen itu tidak tunggal. Nah, tapi dia terikat pada satu lambda pasti. Jadi faktor eigen itu nggak mungkin nggak punya lambda, pasti punya lambda. Ya, kalau lambda pasti punya faktor eigen, punyanya banyak. Tapi kalau faktor eigen bisa jadi memiliki lambda yang sama. Nah, lanjut. Sekarang tadi kan kita ketemu bahwa lambdanya 3 ya. Nah, sekarang kita cari yang lambda sama dengan min 1. Ya, caranya sama. Berarti sekarang kalau lambda sama dengan min 1, berarti ini apa? Nyari faktor eigen ya. Nyari faktor eigen berarti AX sama dengan lambda X, berarti AX sama dengan min X, berarti A min I X sama dengan 0 ya. Berarti 3, 0, 8, min 1, dikurangi 1, 0, 0, 1, dikali X, 1, X, 2, dengan 0. 3 kurangi 1, 2, 0, 8, min 2. Betul? 3 kurangi 1, 0, 8, min 1, min 2 ya. Ini kali X1, X2. Nah, ini sama. Ini ketemu apa? Ketemu sistem sama linear kemungkinan. AX sama dengan B. Ya. Kebetulan B-nya sama dengan 0, berarti ini sistem bersama linear yang kemungkinan. Kalau kemungkinan itu pasti punya solusi. Ya. Solusi yang pasti adalah 0, 0. Tapi apakah itu satu-satunya solusi? Nah, kalau dinilai eigen pasti bukan, pasti enggak. Pasti ada solusi lain. Kenapa kok pasti enggak? Ya karena kalau dia satu-satunya solusi berarti enggak punya faktor eigen kan. Ya, karena nanti dia jadi 0, 0 aja kan faktornya. 0 sama 0. Kalau dia satu-satunya solusi. Padahal 0 sama 0 enggak boleh atau dilarang jadi faktor eigen. Siapa yang larang definisi? Jadi lambdanya enggak punya faktor eigen. Padahal setiap lambda pasti punya faktor. Nah, sekarang yang kita selesaikan ini berarti apa? Kalau yang diselesaikan jadinya apa? 2 X1 sama dengan 0 berarti X1-nya 0. Ini ada yang salah nih. 3, 0, 2, 1. Coba dicek lagi. Kayaknya ada yang salah nih. Dari sini. 3 min lambda 0, 8, min 1 min lambda itu ini min 0. 3 min lambda, 1 min lambda. Lambda sama dengan 3, lambda sama dengan min 1. Benar sih, lambda sama dengan min 1. Coba dilanjut lagi. Lambdanya min 1, min 1 kali X min X. AX berarti A min 1. X sama dengan 0. A min 1, X sama dengan 0. 3, 0, 8 min 1, 1, 0. Oh ya, salah ya. Ada yang salah. Mana yang salah? Ini ya. Ini kan min X ya. Kalau min X, kalau pindah sama dengan, dia harusnya jadi plus. Ya kan? Kalau saya jebarinnya, AX sama dengan min X. Berarti kan harusnya AX plus X sama dengan 0 ya. AX plus BX sama dengan 0. Jadi A plus BX sama dengan 0. Ya, harusnya gitu kan? Jadi harusnya plus. Plus, berarti 3 tambah 1, 4. 3 tambah 1, 4.
0, 8, min 1 tambah 1, 0. Ya. Ini baru benar. Ini berarti 4x1 tambah 0x2 sama dengan 0 ya. 4x1 tambah 0x2 sama dengan 0. Terus 8x1 tambah 0x2 sama dengan 0. Jadi dari sini kita punya x1 sama dengan 0, dari sini juga kita punya x1 sama dengan 0. x2-nya mana? x2-nya ada nggak ditemukan? Nggak ada, ya udah kalau nggak ada berarti tetap x2. X-nya sama dengan x1 x2, x2. X1-nya tadi kita udah temukan 0, x2-nya tahu nggak? Nggak tahu. Ya kalau nggak tahu tetap tulis x2. Itu sama dengan 0, 1, lagi x2. Nah, berarti salah satu faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan min 1 atau yang terkait dengan nilai eigen sama dengan min 1 itu adalah 0, 1. Nah, apakah ini satu-satunya? Enggak ya, kelipatan ini. Kelipatan 01, 01, 02, 03, 04 itu semua faktor eigen dari A yang terkait dengan lambda sama dengan min 1. Kenapa sih kata-kata yang terkait dengan lambda itu penting? Ya karena lambdanya lebih dari 1. Jadi ada yang lambda sama dengan 3. Sekarang kita cari yang faktor eigen yang lambda sama dengan min 1. Nah, jadi faktor eigen itu harus jelas dia terikat ke lambda sama dengan siapa. Jadi ini kita bilangnya faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan min 1. Kalau yang ini kita bilangnya faktor eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 3. Ya. Oke, sekarang ruang eigennya siapa? Ruang eigen yang terkait dengan, ruang eigennya juga sama, terkait dengan lambda. Ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan min 1, nulisnya di ini, E min 1 itu menandakan lambdanya ya. E sama dengan siapa? Sama dengan 0, 1, kali S, S-nya bilangan real, tapi X-nya nggak boleh 0. Nah, ini adalah himpunan faktor-faktor eigen dari A yang terkait dengan lambda sama dengan min 1. Nah, apakah dia memenuhi? Ya, memenuhi juga, ya, memenuhi definisi. Definisinya apa? Tadi faktor eigen sama lambda, nilai eigen. Bahwa AX sama dengan lambda X. Coba A-nya tadi berapa? 30, 308 min 1. Terus sekarang lambdanya kita punya min 1. Terus X-nya kita punya 01. Misal kita ambil faktor eigen 01. Di sini. Mau ambil 02 boleh nggak? Boleh. 03 boleh. 04 boleh. Asal kelipatan. Asal kelipatan 01. Kan ini ada perkalian skalarnya. Tergantung skalarnya berapa ya. Nah, lanjut. Kita buktikan sekarang. AX sama dengan 308 min 1. X-nya 01. Itu sama dengan 3 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. 8 kali 0, 0, 1 kali 1, min 1. 0 min 1 itu adalah min 1 kali 0, 1. Min 1 tadi lambdanya, 01 tadi adalah X. Min 1 tadi lambdanya, 01 tadi adalah X. AX sama dengan lambda X. Ya. Jadi sekarang kalian tahu ya cara mencari nilai eigen dan faktor eigen. Pakai apa? Pakai persamaan karakteristik. Kegunaannya apa? Nah, nanti disabar dulu ya. Kegunaannya banyak. Tadi sudah saya sebutkan di sana tadi kan. Bentuknya persamaan karakteristik itu ini lambda pangkat n. Kalau matriksnya ukurannya n kali n. Kalau hanya n kali n, maka ini pasti ada pangkat n. Ya, ini disebut sebagai polinomial. Polinomial karakteristik. Jadi kalau ini tadi dikalikan, ini dikalikan kan menghasilkan polinomial ya. Polinomial itu disebut sebagai polinomial karakteristik. Nah, nilai eigen 3 kali 3 gimana? Nah, sama juga ya caranya. Sama ya lambda i. Oh ya, tadi saya belum bilang ya. Kenapa kok saya pilih A min lambda i daripada i
I min lambda. Mana tadi? Nah ini. Kenapa saya lebih suka pakai A min lambda I daripada lambda I min A? Padahal di buku dia pakai lambda I min A. Nah, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau pakai lambda I min A, kalian harus menegatifkan A-nya. Padahal A-nya kita nggak tahu ya. Kalau A yang ini oke ya, karena banyak nolnya. Kalau A-nya nggak nol semua, artinya apa? Kalian harus menegatifkan semuanya. Loh, kenapa emang kalau menegatifkan semuanya? Masalahnya adalah ada resiko kemungkinan kalian salah mengurangkan nanti atau lupa tidak diberi negatif. Tapi kalau pakai yang ini, yang dinegatifkan siapa? Lambda I. Ya, cuma I. Menegatifkan I kan gampang ya, cuma diagonalnya aja yang dikurangi. Ya, cuma diagonalnya aja yang dikurangi. Dan terbukti mau pakai ini sama. Di buku tadi kan pakai ini terus ya. Nah, saya yang disangkanya tadi pakai ini terus. Kalian boleh bebas mau pakai cara ini atau mau pakai cara ini, sama aja. Cuman kalau saya pakai ini, saya ada risiko melakukan kesalahan, yaitu mengurangi. Lupa tidak memberi negatif di matriks A-nya. Nah, kayak ini kan, lambda I min A, ya jadinya si A-nya dikurang, negatifkan semua. Jadi min 1, 0, min 1, min 8, 17, 4, min 4. Daripada saya menegatifkan 9 entry matriks ini, lebih baik saya menegatifkan 3 yang di diagonal dari matriks I. Gitu ya. Tapi bebas terserah mau pakai ini atau mau pakai ini sama caranya. Nah, ya, itu 2 kali 2, sekarang 3 kali 3. 3 kali 3 sama A min lambda I. Kalian kalau pakai cara ini, nanti ininya ketemunya negatifnya. Jadi min lambda pangkat 3 plus 8 lambda kuadrat min 17 lambda plus 4 dan dengan 0. Kalau pakai yang ini. Nah, terus ini diselesaikan, difaktorkan. Faktornya adalah ini. Lambdanya 4, 21 3, 2 min 3. Apa artinya? Berarti matriks ini punya 3 nilai eigen. Punya 3 nilai eigen. Nilai yang pertama, kedua, dan ketiga. Berarti pasti karena setiap nilai eigen itu punya faktor eigen, berarti matriks ini punya 3 ruang eigen. Ya. Ruang eigen yang pertama terkait lambda sama dengan 4, ruang eigen kedua terkait lambda sama dengan ini, ruang eigen ketiga terkait lambda sama dengan ini. Nah, gitu ya. Caranya sama. Nah, nanti cari faktor eigennya gimana? Ya sama kayak saya tadi. Cari gini, cara ini. Nah, lambdanya berapa? Cari sampai ketemu faktor. Ya. Sekarang coba kita bahas nilai eigen dari matriks segitiga atas. Nilai eigen dari matriks segitiga atas. Nilai eigen dari matriks segitiga atas, dia di situ pakai 4 kali 4. Coba saya pakai yang lebih umum ya. Misalkan saya pakai matriks n kali n. N kali n, kalau n kali n itu gimana? Jadi misalkan A-nya A11, A12, terus A1N. Ini 0, karena segitiga atas ya. Ini A22, ini A2N. Terus ini 0, 0. Yang terakhir ini adalah AN, N. Ini matrikanya. Oke. Gimana nilai eigen dari matriks segitiga atas untuk n kali n, berapapun n-nya. Di sini kan dia 4 kali 4 ya. Nah, saya coba kasih yang n kali n. N kali n berarti sama. A min lambda I n sama dengan 0. Ya. Jadi A min lambda I n, determinannya sama dengan 0. Nah, ini dikurangi I, lambda I. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah, saya tulis di sini, A min lambda I n-nya, determinannya itu adalah sama dengan A11 min lambda, A12, A1N. 0 di sini, A22 min lambda, A2N. Terus
sampai 0, 0. Di sini A, N, N, min lambda. Determinannya. Nah, coba determinan maksud ini, karena dia matris segitiga atas, determinannya adalah perkalian diagonalnya. Ya, perkalian diagonalnya. Jadi, sudah pernah kita bahas kan ya, determinan dari matris segitiga atas. Jadi, A11 min lambda kali A22 min lambda, bla bla bla, sampai AN min lambda sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena determinannya ini harus sama dengan 0. Jadi ini harus sama dengan 0. Nah, determinan ini itu adalah ini harus sama dengan 0. Determinannya harus sama dengan 0. Determinannya itu ini, determinannya itu ini, determinannya harus sama dengan 0. Ya. Nah, udah, berarti ini sama dengan siapa? Jadi lambdanya sama dengan A11, A22, berapa? Terus lambdanya sampai A NN. Lambda 1, lambda 2, sampai lambda N. Lambda N-nya, apa yang menarik? Yang menarik adalah kalau matris segitiga atas, ya, nilai eigennya itu selalu dia godangannya. Ya, ada satu kan ini, A22 kan ini, ANN itu. Ya. Jadi ini semua jadi lambda. Ini semua diagonalnya jadi lambda. Jadi nilai eigen. Gitu ya. Nah, ini ada di teorema ya. Jika A matrik N kali N, ya, matris segitiga N kali N, terserah segitiga atas, segitiga bawah, atau bahkan diagonal, maksudnya diagonal ya. Diagonal itu entry di atas, entry selain diagonal utama, berarti di atasnya dan di bawahnya 0. Diagonalnya bebas. Ya. Maka nilai eigennya adalah entry di diagonal utama. Nah, jadi dia nggak berlaku hanya untuk segitiga atas saja, segitiga bawah juga berlaku, untuk matrik diagonal dia juga berlaku. Nah, contohnya ini matrik segitiga bawah. Ini nggak usah ngitung, nggak usah capek-capek, diagonalnya langsung tahu nilai eigennya setengah, 23, dan min 1/4. Kalau nggak percaya bisa dicek sendiri. Lanjut. Nah, ini pernyataan yang ekuivalen. Lambda adalah nilai eigen dari A. Lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik ini. Sistem persamaan ini punya non-trivial solution. Nah, ini tadi yang saya maksud. Maksudnya non-trivial solution apa? Berarti solusinya bukan solusi trivial. Solusi trivial itu apa? Lihat, ini kan sistem ya. Ini kan sistem. A, X sama dengan B. Sistem persamaan linear homogene. Sistemnya punya non-trivial, berarti bukan trivial. Solusi trivial itu apa? Solusi yang jelas, yang X-nya adalah nol semua. Nah, kalau kasusnya adalah tentang nilai eigen, maka pasti ini solusinya non-trivial. Artinya apa? Ada solusi lain selain 0, 0, 0, 0. Terus lanjut, nah, dijamin juga ya, ini yang menjamin bahwa selalu akan ada vektor X, sehingga X sama dengan lambda X. Jadi kalau ada lambda, maka pasti ada X. Kalau ada X, juga pasti ada lambda. Kenapa? Ya, karena ini persamaannya ekuivalen. Jika ada lambda, pasti ada X, pasti ada lambda. Lambda itu pasti memiliki faktor eigen. Faktor eigen itu pasti punya suatu lambda. Siapa lambdanya? Pasti dia dimiliki oleh suatu lambda tertentu. Nah, ini ruang eigen yang tadi saya bilang, ya, ruang eigen. Ini matrik min 1, 3, 2, 0, dicari lambdanya. Nah, ternyata lambdanya 2 dan min 3. Terus dicari nih, untuk lambda sama dengan 2, untuk lambda sama dengan 2, ketemu, ini faktor eigennya. Lambda sama dengan 2, ini faktor eigennya. Terus, untuk lambda sama dengan min 3, ini faktor eigennya. Ya. Nah, ruang eigennya yang mana? Ruang eigennya berarti kelipatan 1, 1T untuk lambda sama dengan 2,
dan kelipatan dari min 3/2,1 untuk lambda sama dengan min 3. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu Pak, kalau nilai lambdanya itu bisa nggak Pak dia nilainya sama dengan 0 Pak? Coba, bisa nggak? Bernilainya. Bisa nggak kalau lambdanya sama? Coba yang lain. Ada pertanyaan bagus. Lambda X sama dengan, AX sama dengan lambda X, bisa nggak ya lambdanya 0? Jadi definisi nilai kan adalah AX sama dengan lambda X. Mungkinkah lambdanya sama dengan 0? Adakah kemungkinan lambdanya sama dengan 0? Coba. Di sini nggak dibilang sih memang lambdanya boleh 0 apa enggak ya. Yang dibilang secara jelas adalah X-nya nggak boleh sampai 0. Nah, kalau lambdanya gimana? Lambdanya boleh nggak? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa yang terjadi kalau lambdanya 0 ya? Kira-kira. Ya, dia bukan karakteristik lagi, jadinya nanti. AX sama dengan lambda X. Tadi ini lambdanya disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dari matrik A. X-nya disebut faktor eigen dari matrik A. Kenapa A-nya disebut karakteristik dari A? Jadi dia memang sebagai karakter si matrik A. A yang berapapun. Ya. Mau 1000 kali 1000, 4000 kali 4000 ya. Karakteristiknya diwakili oleh sebuah skala lambda. Nah, sekarang coba apa yang terjadi kalau lambdanya 0? Bisakah 0 itu mewakili sebuah karakteristik matrik n kali n, berapapun n-nya? Bisa nggak? Bisa, asalkan matrik n-nya adalah semuanya 0. Ya. Jadi, lambda sama dengan 0 itu hanya untuk mewakili karakteristik dari sebuah matrik 0. Ya. Kalau matriknya nggak 0, ya bisa. Kalau matriksnya nggak 0, kan? Ya, ini matriksnya nggak 0, bukan matrik 0. Tapi karakteristiknya 0. Mungkin nggak? Nggak mungkin, ya. Karena 0 dikalikan apapun, hasilnya 0. Padahal ini nggak 0. Masa nggak 0 sama dengan 0? Yang nggak 0, yang sendiri nggak 0, sama dengan yang ruas kanan 0. Jadi, pertanyaannya, kalau pertanyaannya bisa nggak lambdanya sama dengan 0? Ya, bisa hanya ketika A-nya adalah matriks 0, karena dia mewakili karakteristik dari matriks 0. Tapi kalau secara perhitungan bisa nggak dicari? Pernahkah kalian temukan? Ya, sejauh saya sampai mengajar, nggak pernah saya temukan ada matriks yang bukan 0, kemudian dicari nilai I-nya, ketemu nilai I-nya 0. Nah, jadi nggak pernah ada, nggak pernah saya temukan. Tapi bisa nggak? Ya mungkin bisa, saya nggak tahu juga. Mungkin bisa. Bisanya ketika A-nya sama dengan 0. Tapi kalau A-nya sama dengan 0, bisa nggak dicari? Nanti masalahnya adalah kendalanya di X. Ya. Karena X-nya harus 0 berarti. Karena X itu bergantung sama lambda. Ya kan? X itu bergantung sama lambda. Untuk mencari X kan harus tahu lambda dulu kan? Nah, kalau lambdanya 0, ya otomatis X-nya ikut 0. Nanti. Padahal faktor X itu nggak boleh 0. Ya. Padahal faktor X itu nggak boleh 0. Paham nggak? Ya, jadi jawabannya mungkin nggak lambdanya nanti 0 kalian temukan suatu ketika. Itu mungkin Pak untuk lambda 0, untuk nilai vektor A-nya itu n perseginya itu isinya 0 semua Pak. Tapi kalau nilai misalnya eigenvektor X-nya itu tidak boleh 0 karena sesuai dengan ketentuannya gitu Pak. Tapi lambdanya 0 itu mungkin. Tapi dengan syarat nilai vektor A-nya itu isinya 0 semua Pak. Matriks persegi dengan nilai 0 gitu Pak. Tadi saya bilang mungkin itu adalah ketika saya ngomongin karakteristik kan. Makanya dia di sini namanya adalah faktor karakteristik atau equation persamaan karakteristik. Kenapa sih? Karena lambda ini disebut sebagai karakteristik atau karakter dari si matrik A. Jadi mengapa tadi saya bilang lambdanya itu 0? Mungkin ketika kita ngomongin karakteristik. Karakteristik apa yang bisa diwakili oleh sebuah skala 0? Yaitu ketika matriksnya 0. Tapi kalau secara matematika, secara perhitungan, kalian nggak akan temukan. Walaupun matriksnya kalian coba matriks 0, ya,
kalian nggak akan temukan lambdanya sama dengan 0. Ya. Mungkin ketemu kalian sampai lambda sama dengan 0, tapi X-nya nggak ketemu. Kenapa? Karena X-nya nanti ketemunya 0 semua, padahal faktor X itu nggak boleh 0. Jadi kesimpulannya apa? Lambdanya ketemu 0, tapi X-nya nggak ketemu. Ya kan nggak boleh. Padahal nilai eigen dan faktor eigen itu sepaket. Ya, nilai eigen sama faktor eigen itu sepaket, harus memenuhi persamaan ini. Nilai eigennya masuk ke sini, faktor eigennya juga masuk ke sini. Ya, jadi tahu nggak maksud saya tadi? Jadi kalau kita lagi ngomongin sebuah karakteristik, lambdanya itu 0 ketika kita ngomongin karakteristik dari simetrik A, itu masih hanya 0. Tapi kalau secara matematis, perhitungannya, kalian nggak akan bisa temukan, kalian nggak akan bisa temukan lambdanya sama dengan 0. Ya, sepasang dengan X-nya. Kalian mentok di lambda sama dengan 0. Gitu. X-nya nggak akan ketemu. Kenapa? X-nya ketemu sih, ketemunya sama dengan 0 juga. X-nya nanti akan ketemu 0 juga, padahal X0 itu nggak boleh jadi faktor eigen. Nah, jadi kalian cuma nemu lambda 0, tapi X-nya nggak ketemu. Berarti kan nggak memenuhi persamaan ini kan. Ya, jadi dengan kata lain, kalau secara matematika, lambdanya itu nggak boleh, nggak akan pernah sama dengan 0, dan nggak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa? Kalau dipaksa sama dengan 0, nanti X-nya harus faktor 0. Gitu ya. Tapi kalau ngomongin karakteristik, ya, kalau ngomongin karakteristik dari suatu matrik, nah, lambda sama dengan 0 itu, nah, skalar 0 itu adalah karakteristik dari matrik 0. Tahu nggak bedanya? Yang saya maksud. Izin Pak, karakteristik itu A-nya itu 0 itu gimana Pak? Karakteristik maksudnya itu Pak. Masih kurang paham juga Pak. Jadi kayak ini. Kayak contoh yang tadi ya. Nah, matrik ini, ya, matrik ini ya, itu punya karakteristik 3 dan min 1. Ya, jadi ini matriks ini tuh karakteristiknya 3 dan min 1. 3 dan min 1. Ya, kenapa kok karakteristiknya itu? Ya, itu definisi. Ya, definisi. Matriks A ini dikatakan punya karakteristik ini, itu ketika ini. Ya, sama kayak ini. Sama kayak di statistik ya. Kalian kan sudah dapat Propstat ya. Udah ambil Propstat sedang atau sudah? Kalian sudah ngambil Propstat atau Udah Pak. sudah kan? Nah, coba. Informatika udah Pak. Nah, coba kalau kalian punya data misalkan ada 1000-an data. Nah, itu mana karakteristik dari data itu? Kalian ngambilnya pakai apa? Kan nggak mungkin semuanya kan? Nggak mungkin 1000-1000-nya kalian jadikan karakteristik. Tahu nggak gitu? Jadi siapa yang jadi karakteristik? Bisa jadi 5 median utama, ya. Bisa jadi min-nya, bisa jadi modusnya, bisa jadi mediannya. Bisa jadi minimumnya, bisa jadi maksimumnya yang kalian ambil karakteristik tergantung dari datanya. Ya, jadi di statistik kalian kan belajar kan ada min, median, modus, minimum, maksimum. Itu sebenarnya buat apa? Itu sebenarnya untuk mencari karakteristik dari data kalian. Jadi data ini sebaiknya diwakili oleh siapa sih? Diwakili oleh min-nya, diwakili oleh mediannya, diwakili oleh modusnya, atau diwakili oleh minimum atau maksimumnya. Itu karakteristik dari data itu. Nah, sekarang kalau ke matriks juga sama. Matriks ini diwakili oleh siapa sih? Nah, kita berusaha mencari representasi dari perwakilannya. Representasi dari matriks ini tuh bisa diwakili oleh atau ya bisa diwakili oleh skalar 3 atau min 1. Kenapa bisa begitu? Yaitu by definition. Ya, sama kayak di statistik juga. Kenapa? Buat apa kita nyari min? Buat apa nyari modus? Buat apa median? Ya, itu nggak mungkin, karena kita nggak mungkin kita pakai 1000 data itu semuanya kan. Yang bisa kita wakili adalah, oh, data ini rata-ratanya sekian. Ya, berarti rata-rata sekian itu adalah kita anggap sebagai wakil dari 1000 data itu. Nah, ini juga sama. Skalar 3 dan min 1 ini kita anggap sebagai wakil dari matriks ini. Makanya disebut karakteristik. Ya, kebayang nggak maksudnya? Halo? Udah Pak. Berarti harus karakteristiknya itu 0 gitu Pak. Baru dapat itu lambdanya 0 itu Pak. Yang apa nih? Ini ngomongin apa ya karakteristik? Lambdanya 0. Iya Pak, kan tadi Pak, dari mana bisa kita tahu itu lambdanya itu sama dengan 0? Kita lihat dari karakteristik A-nya gitu Pak. Ya, Jadi saya tanyakan tadi, itu karakteristik A itu apa sebenarnya gitu Pak? si lambda ini, A ini kan matrik. Matrik ini punya karakteristik diwakili atau direpresentasikan oleh sebuah skalar
lambda. Lambda inilah yang menjadi karakter dari matrik A. Matrik A ini kan A, karakternya ya diwakili oleh sebuah lambda ini. Ya, sama kayak gampangannya gini. Ya, data tadi lah, saya bilang statistik ada data 2, 3, 5, 4, 6, 7 gitu. Ini data kalian. Nah, data ini diwakili oleh siapa? Bisa diwakili oleh mean-nya, bisa diwakili oleh modus, bisa diwakili oleh mediannya, bisa diwakili oleh min-nya, minimum atau maksimumnya. Nah, bisa ini yang bisa menjadi wakil dari data ini. Kan nggak mungkin data ini dipakai semuanya. Nah, kita gimana ya, karakter itu kayak wakilnya itu. Wakil dari data yang merepresentasikan data ini siapa? Siapakah yang berhasil atau yang paling mirip merepresentasikan data ini? Apakah min-nya, apakah modusnya, apakah mediannya, apakah minimumnya, atau maksimumnya? Nah, ini matriknya juga sama. Siapakah yang paling mirip mewakili karakteristik dari matrik A ini? Bisa 3 atau bisa min 1. Kalau ini bisa min-nya, bisa modusnya, atau min atau semua kan? Ini juga atau. Jadi kembali ke permasalahan tadi, kalau lambdanya sama dengan 0, mungkin enggak. Jawabannya nggak mungkin. Ini kalau secara matematik, karena kalian akan mentok di pencarian faktor X-nya. Kalau lambdanya 0, faktor X-nya pasti harus 0. Kalian ketemunya 0, padahal faktor X nggak boleh 0. Tapi kalau ngomongin karakteristik, ya matriks 0 itu punya karakteristik. Yang karakteristik matriks 0 siapa? Ya 0. Gitu. Tahu nggak maksud saya? Ya. Oh iya Pak, udah paham Pak. Oke, terus sekarang kita Al-Jali ini masuk ke materi ini ya, KN MIPA ya. Coba ini ya. Terus mana lagi ya? Vektor sudah. Ya, sudah selesai. Kira-kira 51 begitu ya. Ini bisa dicoba. Ada pertanyaan nggak? Sekarang kita ke 52. Diagonalisasi. Nah, ini aplikasi dari nilai eigen sama faktor eigen tadi. Dia gunanya untuk mendiagonalisasi matrik. Diagonalisasi. Kenapa sih kok kita perlu mendiagonalisasi matrik? Ya, manfaatnya banyak ya untuk dekomposisi. Tadi LU, DSVD, ya, QR, dekomposisi QR, dekomposisi LU, dekomposisi SVD, terus ada lagi apa temannya SVD itu, dekomposisi spektral, itu berdasarkan nilai eigennya juga. Tapi intinya semua dekomposisi itu pasti perlu nilai eigen. Bukan, pasti perlu diagonalisasi. Kita harus mendiagonalkan matriksnya. Untuk mendiagonalkan, kita perlu tahu nilai eigen dan faktor eigennya. Kenapa? Karena faktor eigen tadi, yang perhatikan ini ya, matriks A ini, ya, ini kan punya faktor eigen 2 ya. Satu yang ini, kelipatan ini, satunya lagi yang kelipatan ini. Yang punya 2 faktor eigen. 2 faktor eigen itulah yang akan dibuat menjadi matriks pendiagonalnya, si P. P ini matriks pendiagonal. Ya. Coba Sardini Pupil 11. langsung aja coba biar lebih tahu maksudnya ya. Jadi sekarang kita lagi bahas diagonalisasi ya. Nah, ini nanti di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara mendiagonalisasi matriks. Ya. Apa sih mendiagonalisasi matriks? Coba kita lihat. Ya. Misalkan kalian punya matriks P sama dengan P inverse kali A kali P. Ya. Maka A sama B itu punya determinan yang sama. Ya. Atau ini, kalau kalian bisa membuat matriks A, ini bukan A harusnya B, B, demikian sehingga dia menjadi P inverse AP, maka P inverse AP ini disebut sebagai transformasi similar. Ya.
Kenapa disebut transformasi similar? Ya karena dia similar. Di mana letak similarnya? Similarnya adalah ini contohnya. Misalkan kalian bisa membuat matriks B sedemikian sehingga dia jadi B inverse kali A kali B. Nah, ini B inverse sama B ini saling inverse. Ya. Nah, ternyata keunggulannya adalah A sama B itu punya determinan yang sama. Coba lihat determinan B. Ya. Misalkan kalian berhasil membuat transformasi similar antara B dengan A. Transformasi similar itu perlu sebuah matriks. Jadi pasti di sini ada B inverse B misalkan. Ya. Terus determinan B itu akan sama dengan determinan B inverse kali determinan A kali determinan B. Ya. Determinan B inverse itu adalah 1 kali determinan B kali determinan A kali determinan B. Nah, ini syarat. Nah, berarti kesimpulannya determinan B sama dengan determinan A. Nah, jadi transformasi dari B menjadi B inverse AB itu tidak merubah determinannya. Determinan B dengan determinan A masih sama. Ya. Nah, apa saja nih jenis-jenis kesamaan, jenis-jenis similarnya? Jenis-jenis similarnya tadi bisa determinan. Ya. Ini punya determinan yang sama. Inverse juga. Ya. Jadi kalau B ini punya inverse, maka A ini juga pasti punya inverse. Kalau B nggak punya inverse, maka A juga pasti nggak punya inverse. Jadi punya kemiripan, similar, ya. Similarity. Ya. Invarian jenis-jenis kemiripan. Baik dari determinannya sama, sifat keinversannya juga sama. Kalau satu punya inverse, maka satunya punya inverse. Kalau satunya nggak punya, satunya juga nggak punya. Gitu ya. Terus rank, ya, punya rank yang sama. Apa itu rank nanti? Nil itu juga nanti. Trace, nah, trace masih ingat kan trace? Trace itu penjumlahan diagonalnya. Ya, jadi matriks B sama matriks A itu diagonalnya kalau dijumlahin sama. Padahal B sama A belum tentu matriks yang sama. Ya. Polinomial karakteristiknya sama. Nah, ini yang paling penting. Polinomial karakteristik. Berarti ini maksudnya nilai eigennya. Ya. Jadi nilai eigen si B sama nilai eigen si A itu sama. Ya. Nilai kalau polinomial karakteristiknya sama, berarti otomatis nilai eigennya sama, eigenspace-nya juga sama, ruang eigennya juga sama. Ya, terus nah ini jenis-jenis kesimilaran ya. Ini A dan B disebut similar atau B similar dengan A jika ada matriks B demikian sehingga B sama dengan B inverse AB. Ya, jadi nulisnya gini. B disebut similar dengan A ya, jika ada matriks B invertible demikian sehingga B itu sama dengan B inverse AB. Ya, jadi baru kita sebut B similar dengan A. Sama juga kebalikannya. A similar dengan B, ya sama. Jika dan jika ada matriks B yang invertible demikian sehingga A sama dengan B inverse B, B. Ya. Nah, kata-kata ada matriks B invertible ini penting nggak? Ya. There is an invertible matrix. Ada matriks invertible B. Kata-kata invertible ini penting nggak? Penting ya. Kenapa? Karena invertible itu dipakai untuk menjamin bahwa P inverse-nya ada. Kita bisa nemukan P sembarang, tapi belum tentu P inverse-nya ada, belum tentu inverse-nya ada. Jadi di sini yang ditekankan adalah P-nya itu harus invertible. Untuk menjamin P inverse ini ada. Karena kalau nggak ada kata-kata invertible, ya ada P, P-nya ada, tapi apakah ini ada? Ya, belum tentu. Ya, materi kan belum tentu punya inverse. Jadi kata-kata ada P invertible ini penting. Ya. Ada sebuah matriks P yang invertible, yang punya inverse. Nah, untuk menjamin bahwa P inverse ini ada. Baru kita sebut A sama B itu adalah similar. Notasi similarnya begini.
Terus ini, sebuah matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalkan ya, jika dia similar ke matriks diagonal. Jadi A itu, matriks A, kita sebut bisa didiagonalkan jika dia similar ke matriks diagonal. Nah, kalau tadi B similar ke matriks A, hanya sembarang. Sekarang yang diminta adalah A similar ke matriks diagonal. Berarti gimana tuh? Berarti A similar ke matriks diagonal. Berarti ada P invertible demikian sehingga apa? D sama dengan P inverse AP. Ini. D sama dengan P inverse AP. Ini kan? Demikian sehingga P inverse AP itu adalah diagonal. Is diagonal. Jadi ini P inverse AP itu adalah matriks diagonal. Nah, baru kita sebut hanya bisa didiagonalkan. Jadi, mendiagonalkan suatu matriks itu bergantung sama keberadaan P yang invertible. Ada nggak? Bisa nggak kalian temukan P-nya yang invertible? Bisa nggak? Bisa. Ya. P-nya siapa? P-nya itu sesungguhnya diperoleh dari vektor eigennya. Vektor eigen dari si A. Ya. Coba sebelum ke sana kita praktek dulu ini, lanjutin dulu ini ya. Penilaian berikut ekivalen. Kalau A dapat didiagonalkan, maka A pasti punya n faktor eigen yang bebas linear. Kalau A-nya n kali n, ya. Terus kalau dia bisa didiagonalkan, pasti faktor eigennya juga ada n, gitu loh maksudnya. Dan ini adalah ekivalen. Maksudnya ekivalen apa? Jika ini maka ini, jika A maka B, atau kebalikannya, jika B maka A. Ya, jadi mentranslate-nya gimana? Berarti kalau A itu punya n faktor eigen, ada A itu n kali n, ya, terus dia punya n juga faktor eigen, maka A itu pasti dapat didiagonalkan. Coba ke kasus kita yang ini tadi. Matriks A kita ini punya berapa faktor eigen? Punya 2 kan? Yang pertama tadi mana? Ini. Yang satunya lagi 0,1 dan 1, 2. Padahal matriksnya ukurannya 2 kali 2. N kali N. Dan dia punya N faktor eigen. 2 kali 2. Dan dia punya 2 faktor eigen. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini bisa didiagonalkan. Ya. Nah, ini bisa didiagonalkan. Nah, siapa yang mendiagonal? Nah, ini step-stepnya. Prosedur untuk mendiagonalisasi matriks. Ya. Pertama, cari n faktor eigen yang bebas linear. Terus habis itu faktor eigennya itu ditaruh di matriks P. Isinya adalah P1, P2 sampai Pn. Yang dia itu adalah basis faktor eigen tadi. Yang diperoleh di langkah 1. Baru cari P inverse AP. Ya, ketemu matriks diagonalnya. Ya. Biar lebih coba kita ke sini. Ini matriks A. Kita mau mendiagonalisasi matriks A. Coba ya. Tadi definisinya apa? A bisa didiagonalkan kalau dia similar dengan matriks diagonal. Ya kan? A bisa didiagonalkan kalau dia similar dengan matriks diagonal. Nah, tadi A dikatakan bisa didiagonalkan kalau dia similar dengan matriks diagonal. Ya. Similar dengan matriks diagonal berarti harus ada P demikian sehingga matriks diagonal sama dengan P inverse AP atau P inverse AP ini harus sama dengan matriks diagonal. Ya. Nah, jadi sekarang kalau di sini ini dapat didiagonalkan kalau apa? Kalau ada matriks P yang invertible ya, sehingga P inverse AP sama dengan matriks diagonal. Nyari P-nya gimana? Nyari P-nya
Nah, nyari B-nya adalah cari dulu faktor eigennya. Kita lihat dulu ini ya, dicari nilai eigennya. Untuk lambda 2 ketemu faktor eigennya 2. Untuk lambda 1 ketemu faktor eigennya 1. Nah, baru disusun min 1 0 1 0 1 0 min 2 1 1. Nah, ini P-nya. Ya. Terus dicari inverse-nya. Inverse-nya ini itu adalah ini. Inverse-nya ini itu adalah ini. Ya. P inverse A kali P sama dengan matriks diagonal. Ya. Jadi karena A sama dengan P inverse AP sama dengan matriks diagonal, berarti A similar dengan matriks diagonal. Kalau A similar dengan matriks diagonal, berarti A bisa didiagonalkan. Siapa matriks pendiagonalnya? Matriks pendiagonalnya adalah ini. Siapa ini? Ini adalah faktor-faktor eigennya. Maka diperoleh dari sini, ini di sini, ini di sini. Dan kalau kalian lihat, ya, kalian cermati, sebenarnya diagonalnya itu adalah nilai eigennya. Ya kan? Nilai eigennya kan 2 dan 1. 2-nya punya berapa? 2. Jadi 2, 2, 1. Dan kalau kalian cermat lagi, sebenarnya urutan meletakkan nilai eigennya ini adalah apa? Sesuai dengan meletakkan P-nya. Coba lihat. Min 1, 0, 1, ini kan terkait lambda 2. Taruh di pertama. Jadi ini punyanya 2 kan? Punyanya lambda sama dengan 2. Terus 0, 1, 0, ini punyanya lambda sama dengan 2 juga. Ditaruh di kedua. Jadi ini juga lambda sama dengan 2. Terus min 2, 1, 1 terkait dengan lambda sama dengan 1 di terakhir. Jadi dia 1 taruh di terakhir. Ya. Jadi P-nya itu nggak tunggal, ya. Tergantung. Kalau kalian letakkannya misalkan ini, terus ini dulu, sini, baru ini yang di sini, ya, maka diagonalnya berubah. Berubah jadi 2, 1, 2. Yang bisa kalian cek. Atau kalau kalian mau letakkan dulu ini di depan. Min 2, 1, 1 di sini, terus ini di sini, ini di sini. Nah, berarti nanti ini diagonalnya jadi 1, 2, 2. Itu, ya. Nah, ini, ya. 2, 1, 2. Ini kalau dirubah urutannya. Oh, ini P ini sama P ini berbeda, ya. Ini dia mau ngasih tahu perubahan urutan yang tadi. Kalau P-nya pakai ini, maka diagonalnya jadi 2, 2, 1. Coba lihat, perbandingan P ini sama P ini yang berbeda apa? Dia menukar kolom 2 dengan kolom 3. Kolom 2 dan kolom 3 bertukar, maka kolom 2 dan kolom 3 bertukar. Jadi ini. Ya. Nah, ini contoh-contoh matriks yang bisa didiagonalkan. Sekarang kalau contoh yang nggak bisa didiagonalkan gimana? Contohnya ini. Ini misalkan matriksnya. Ini kan tahu ya, pasti nilainya 1, 2, 2 ya. Karena matriks segitiga bawah. Ternyata untuk lambda sama dengan 1 nilai eigennya ini, lambda sama dengan 2 nilai eigennya ini. Nah, padahal P-nya kan harusnya 3 kali 3 ya, sama kayak A-nya ya. Berarti P-nya hilang. Ya, berarti ini kurang 1 nih P-nya. Nggak ada nih matriks pendiagonalnya. Kalau matriks pendiagonalnya nggak ada ya, berarti ini nggak bisa didiagonalkan. Gitu ya. Nah, coba ini. Ini bisa didiagonalkan nggak? Nah, lihat aja nih. Jadi 3 kali 3, lambdanya ada 3 ya. Kalau lambdanya ada 3, berarti faktor R-nya pasti ada 3. Berarti pasti bisa didiagonalkan. Ya, gitu ya. Hari ini cukup dulu. Nanti kita sambung lagi hari apa? Jumat ya, jam 10.11. Ya, jadwal kita Jumat jam 10.11 nggak? Iya, Pak. Ya. Jadi kita sambung lagi Jumat jam 10.11 tentang ini ya, lebih dalam lagi tentang 52. Maksudnya cukup dulu, ada pertanyaan Mbak? Nggak ada ya. Ya, terima kasih, saya tutup. Selamat siang.